Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 2, di mana kita akan membahas suatu sintak dari Python. Untuk pertemuan pertama kemarin kita udah berhasil untuk menginstal Python maupun PyCharm-nya, dan kemarin juga teman-teman udah mencoba untuk membuat suatu struktur dasar dari Python-nya. Bahwa Python itu bahasa pemrograman yang sangat sederhana dan sangat mudah dimengerti dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya seperti Java maupun seperti C++. Di mana statement atau pernyataan itu merupakan perintah yang bisa dieksekusi oleh Python tersebut. Misalnya A sama dengan 1 itu merupakan sebuah statement penugasan. Misal contohnya nim sama dengan 12, 14, dan lain sebagainya. Ini untuk contoh statement multibarisnya seperti ini. Contohnya bisa menggunakan tanda kurung Kurawa, bisa menggunakan tanda kurung dan tanda slash. Untuk selanjutnya baris dan identitas, dimana pada Python itu kita tidak menggunakan tanda kurung Kurawa untuk menandai suatu blok atau grup kode. Nah, di Python ini kita menggunakan tanda identitas spasi dengan jumlah spasi yang setiap baris itu harus sama, tidak boleh semisal seperti ini nih, ini kan spasinya itu berbeda, itu akan menyebabkan pesan error atau sintak error ketika kita akan run suatu projectnya. Maka dipastikan untuk penulisan, untuk penggunaan sintaknya, untuk spasinya, atau untuk penggunaan tanda bacanya itu dipastikan benar dan sesuai, karena ini bersifat key sensitif, jadi harus sesuai. Nah, ini untuk penulisan tanda kutip. Pada Python ini biasanya kita juga menggunakan tanda kutip, baik itu tanda kutip 1, tanda kutip 2, maupun tanda kutip triple atau 3 untuk menandai suatu string. Jadi, misal contohnya seperti ini. Kalimat. Ini adalah suatu kalimat. Kita menggunakan tanda petik untuk menandai string kalimat tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah komentar di Python. Kan biasanya teman-teman bingung nih, ini struktur dari coding apa, ini struktur dari perintah apa, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman akan menggunakan komentar, jangan lupa dikasih tanda pagar untuk menandai sebuah komentar di Python. Nah, tanda ini itu tidak akan muncul ketika diproses, ketika output itu komentar yang teman-teman tuliskan itu tidak akan keluar. Jadi hanya struktur codingnya saja yang keluar, tapi untuk komentarnya itu tidak keluar karena teman-teman udah menandai dengan tanda pagar. Tapi ketika teman-teman cuma menuliskan ini contoh latihan Python, ini contoh latihan input. Nah, tapi teman-teman nggak menuliskan pagar, nah teman-teman juga tidak menuliskan perintah di dalamnya, maka itu akan menyebabkan sintak error kayak gitu, teman-teman. Nah, ini untuk yang seperti tadi, menuliskan tanda baca. Nah, di Python itu sendiri mempunyai variabel dan tipe data, di mana ini contoh dari penggunaan variabelnya. Nilai itu merupakan nama dari variabel, sedangkan 90 ini nilai dari suatu variabel. Tanda sama dengan ini digunakan untuk memberikan nilai ke variabel tersebut. Jadi ketika teman-teman akan menghitung luas lingkaran, jadi kan biasanya nanti hasilnya luas sama dengan berapa, kayak gitu. Nah, untuk nilai ini disebut nama variabel, sedangkan 90 ini disebut nilai dari variabel tersebut. Nah, ini untuk tipe data dalam Python. Jadi teman-teman ketika akan menuliskan sintak itu harus disesuaikan dengan tipe datanya. Nah, semisal nama orang itu kan nama orang akan disimpan dengan tipe data string atau karakter. Semisal angka itu biasanya disimpan dengan
integer, tipe data integer. Seperti itu. Ini untuk contohnya tipe data pada Python. Boolean itu untuk true atau false untuk pernyataan yang bernilai benar atau bernilai salah. Jika nanti bernilai benar maka bernilai 1, atau ketika false itu bernilai 0. Untuk string kita biasanya menggunakan untuk penulisan nama, terus alamat, pokoknya untuk penulisan suatu karakter atau kalimat yang berupa huruf ataupun angka. Untuk integer sendiri ini, tipe data integer ini untuk menyatakan bilangan bulat. Jadi ketika teman-teman akan memanggil suatu angka atau melakukan perhitungan, maka teman-teman harus menggunakan integer, bukan lagi string, tapi integer, karena itu kan suatu angka atau bilangan bulat. Nah, untuk float, untuk menyatakan bilangan yang mempunyai koma, ini contohnya. Terus untuk tipe selanjutnya ada hexadesimal, kompleks, list, tuple, dictionary, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Python itu terdapat input dan output. Apa sih perbedaannya input dan output itu? Pasti teman-teman masih bingung ya. Inputnya gimana, outputnya gimana, kayak gitu. Nah, untuk input, bahwa fungsi untuk melakukan operasi output itu kita biasanya menggunakan perintah print, seperti yang sudah teman-teman praktekkan di pertemuan pertama kemarin. Teman-teman udah membuat suatu output dengan perintah print. Kan kemarin udah menuliskan nama, misal nama saya Fani. Ketika teman-teman run, maka akan hasil outputannya itu menggunakan perintah print seperti pada pertemuan pertama kemarin. Nah, untuk fungsi melakukan operasi input sendiri itu menggunakan input. Ketika teman-teman ingin memasukkan nama, nah di perintahnya teman-teman harus menuliskan input. Misal dalam kurungnya nama saya, titik 2 masih dikosongi lah, nanti di outputnya atau setelah di run teman-teman bisa menuliskan namanya. Atau ketika teman-teman akan menghitung luas suatu persegi atau suatu bangun datar, teman-teman bisa menuliskan input, misal contohnya persegi, luas dari persegi sama dengan kayak gitu kan. Nah, nanti itu teman-teman menuliskan hasil outputnya itu di dalam outputnya. Nah, ini. Jadi, Python itu memiliki dua fungsi. Built-in untuk membaca data dari inputan, ada fungsi input dan raw input. Nah, ini untuk contoh penggunaan tipe datanya. Nah, ini untuk tipe data string, kita langsung saja untuk misal di sini bisa nama, bisa alamat, kita menggunakan tipe data string. Sedangkan jika kita menggunakan angka, menuliskan nomor telepon, kita menggunakan tipe data integer. Untuk output perintahnya seperti ini, seperti yang udah teman-teman pelajari pertemuan kemarin. Contoh latihan inputnya di sini kan inputannya seperti ini. Kita akan membuat data diri mahasiswa. Masukkan NIM Anda, masukkan nama Anda, jurusan, alamat, dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar contoh saja, nanti bisa teman-teman buat lebih dari contoh ini boleh. Nah, ketika nanti outputnya, teman-teman harus mengetikkan NIM-nya, kan teman-teman ini mau membuat contoh inputan kan. Nah, di sini teman-teman harus mengetikkan namanya, masukkan terus NIM-nya, terus nama, jurusan, dan alamatnya. Nah, untuk perintah outputnya nanti teman-teman langsung aja di bawah perintah input. Jadi teman-teman harus juga memanggil dengan perintah output. Ya, untuk selanjutnya kita buka picamnya. Ini untuk yang sudah terbuka ya. Jangan lupa ketika kita akan membuat file baru, kita buka di
folder yang sudah kita buat. Kemarin saya membuat foldernya dengan nama belajar Python. Di sini klik kanan, new Python file. Untuk kali ini kita akan membuat input dan output. Saya ketikkan latihan input dan output. Jadi teman-teman biar nggak bingung nanti untuk penamaan latihannya disesuaikan dengan apa yang akan dibuat aja. Jadi itu dan juga di save di folder yang udah teman-teman buat. Oke, latihan input dan output. Nah, ini untuknya. Di sini kita pertama akan membuat suatu perintah input. Jadi kayak seperti yang di slide tadi, nim sama dengan kita gunakan perintah input, lalu kurung kurawa. Jangan lupa untuk menandai satu statement atau menandai satu kalimat, kita menggunakan tanda petik 2, nim. Nah, nanti kan kita untuk mengetahui fungsi input seperti apa, jadi jangan dituliskan dulu untuk nimnya. Lalu nama, biar nanti gampang kita pakai huruf kecil aja semua. Ini ada salah. Nama sama dengan input. Sebentar. Input, masukkan nama, titik 2-nya jangan lupa. Lalu selanjutnya di urusan, kita ini buat sesuai dengan yang ada di slide dulu ya. Ini kita urutkan terlebih dahulu. Input. Jurusan, jangan lupa tanda titik 2-nya. Nah, lalu alamat. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya di slide ya. Alamat, input, alamat. Oh ya, ini sana. Ingat teman-teman, diperhatikan untuk tanda bacanya, apakah udah benar atau belum. Ini adalah contoh dari perintah input. Kita run. Coba kita run. Latihan input output. Kita run. Nah, jadi setelah buat ini semuanya, ini adalah fungsi dari contoh dari input. Bisa teman-teman di sini seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ketika untuk menandai ini termasuk kode apa, kita beri contoh aja di sini, contoh input. Nanti ini tidak akan keluar di itu ya. Kita run. Coba kita run. Nah, di sini kan untuk contoh inputnya itu tidak keluar, tapi ini untuk sebagai pengingat teman-teman aja. Kita masukkan ini di sini. Ketiga, masukkan nama. Lalu ini ya contohin dulu ya. Jurusan semester sistem informasi. Lalu alamat,
kota Tegal. Ya, kalau kemarin kan teman-teman langsung menginputkan namanya. Kan kemarin teman-teman menggunakan perintah print. Nah, untuk perintah input, teman-teman harus menginputkan namanya di outputnya. Seperti itu. Nah, untuk tadi kan perintahnya buat input dan output. Ini untuk input biar lebih bagus aja, kita tambahin di atasnya misal print sesuai kreatif teman-teman aja sih ya, misal enggak juga nggak apa-apa. Misal print ini data diri mahasiswa. Lalu untuk memisahkannya, kita nanti kan membuat yang output, kita kasih tanda seperti ini. Jangan lupa untuk pemanggilannya kita akan menggunakan print. Jadi kalau di Python ini sebenarnya sangat mudah, ketika kita buka, baru nulis kurung buka langsung muncul kurung tutupnya. Kita tutup juga di sini print kurung buka, kita samakan kayak yang di atas. Ini untuk contoh inputannya. Lalu kita akan membuat contoh print atau contoh output dari yang udah kita ketikkan. Dari ini nanti di bawahnya langsung muncul tanpa kita mengetikkan lagi, atau muncul outputannya. Kita beri contoh output. Contoh output di sini kita juga akan membuat print misal data diri mahasiswa. Langsung, karena kan kita akan memanggil nama, jadi di sini seperti yang kemarin ya teman-teman, print sama kayak yang di atas. Jadi di sini boleh kata-katanya bebas. Saya contohin, NIM Anda adalah untuk ini pemanggilannya. Jadi ini harus sesuai dengan ini, harus sesuai penamaannya. Misal sini kecil semua, berarti sini juga kecil semua. Untuk selanjutnya print nama Anda adalah. Nah, jangan lupa disesuaikan sama yang ini. Kalau bisa sih, kalau misal takut salah, di copy aja seperti itu. Lalu print jurusan Anda adalah, ketikan ini sesuaikan dengan ini. Nah, selanjutnya alamat Anda adalah sesuai ini. Nah, udah seperti itu. Coba kita run lagi. Jangan lupa di save dulu. Kita run. Oke, kan masih merah, kita stop dulu, kita mulai dari atas lagi. Nah, ini kan jadi udah ada
judulnya data diri mahasiswa, tapi kan untuk contoh input ini nggak keluar kan di outputannya, hanya data diri mahasiswa aja. Misal 14.00.3, jangan lupa di enter, kita masukkan namanya, lalu enter jurusannya, informasi. Untuk alamat kita enter lagi. Nah, ketika teman-teman nih kan saya keluar, ini ada pesan error, alamat Anda adalah alamat. Kita cek pesan errornya. Oh, ternyata di sini nih. Kita lihat, oh ternyata ini nih yang salah nulis. Nah, coba kita ulangi lagi. Apakah masih ada yang error? Kita run, ulangi lagi. Nah, bisa 14. Jurusan alamat kota Tujuan. Nah, ini kan udah nggak ada error. Tadi kan karena saya salah nulis di sini, maka akan muncul pesan error. Nanti kalau teman-teman misal muncul pesan error, diperhatikan errornya di bagian mana, kayak gitu. Nah, ini untuk outputannya seperti ini. Ini untuk memasukkan inputannya, dan ini untuk outputannya. Misal nih, tadi kan saya di sini semisal ini kan kita akan memanggil alamat yang sudah kita ketikkan di atas. Nah, di sini alamatnya A-nya kecil, tapi ketika saya nulis di sini A-nya besar, nah maka yang terjadi akan error. Saya contohin ya. Ini saya larang dulu nama, semisal jurusan SI, alamat Tegal. Nah, ini kan muncul pesan error. Teman-teman bisa lihat file belajar Python line 14. Jadi errornya ada di garis 14 atau di garis ini. Kan kita jadi tahu. Nih, print alamat Anda, name error. Nah, name errornya ini. Jadi kita bisa langsung ganti di sini. Disesuaikan sama yang atas. Disesuaikan dengan yang ini. Kita run ulang. Ya, ulangi lagi ya. Masukkan nama. Jurusan Sistem Informasi. Alamatnya misal kota Tegal. Nah, udah nggak error karena udah sesuai. Seperti itu teman-teman, mungkin tutorial dari saya. Nanti bisa dicoba untuk tugasnya.